Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Dengan mata kuliah pengatur ekonomi mikro, sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang elastisitas permintaan. A. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elasticity of demand atau price elasticity of demand atau PED adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang atau jumlah barang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Salah satu landasan strategi penerapan harga, ekonomi mikro, dan dasar pemasaran atau produk yang hebat adalah teori elastisitas harga permintaan, yang juga dikenal lebih sederhana sebagai elastisitas harga yang dapat meningkatkan permintaan dengan membuat penawaran produk lebih inelastis melalui pemasaran dan pengembangan produk. B. Manfaat mengetahui elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah 1. Bagi pemerintahan, elastisitas permintaan bisa dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberuntungan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Misalnya, sejauh mana perubahan permintaan terhadap beras ketika harga beras fluktuatif. Bila masyarakat tak peduli dengan perubahan harga beras, itu artinya kebergantungan masyarakat terhadap beras masih tinggi. Yang kedua, bagi produsen, elastisitas permintaan adalah salah satu cara untuk mengukur bagaimana sifat dari barang yang diproduksi di daerah panas. Kipas angin bukanlah barang mewah. Hal tersebut semakin dibuktikan ketika harga kipas angin berubah, jumlah permintaan terhadap kipas angin tak terlalu berubah. Yang terakhir ada bagi konsumen. Secara pribadi, konsumen bisa mengukur tingkat kemampuan finansialnya dari elastisitas permintaan yang ia miliki. Bagi seseorang, fluktuasi harga AC tak terlalu bermasalah karena dia memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun, bila jadi hal tersebut tak berlaku untuk yang lain. Oleh karena itu, elastisitas permintaan bisa mewakili individu untuk menilai sejauh mana kemampuannya atau daya belinya. C. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Ekonomi menggunakan 3 variabel untuk mengukur elastisitas permintaan dari sebuah barang, yaitu 1. Harga barang itu sendiri. Kita menyebutnya sebagai elastisitas harga barang itu sendiri atau one price elasticity of demand. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Rumusnya, EP sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga, atau EP sama dengan P atau Q dikali AQ atau AP. Angka elastisitas harga bernilai negatif, EP sama dengan 2 mempunyai arti bila harga naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun 2%. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai negatifnya, semakin elastisitas permintaannya, sebab perubahan permintaan jauh lebih besar dibandingkan perubahan harga. Angka EP dapat disebut dalam nilai absolut. EP sama dengan 2 artinya sama dengan EP sama dengan min 2. 1. Angka elastisitas harga. A. Elastisitas atau ED besar 1. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastisitas bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, bila turun 10%, menyebabkan permintaan naik 20%. Contohnya barang mewah seperti mobil. Lihatlah grafik ini. Ciri-ciri permintaan elastisitas selain perhitungan yang lebih dari 1, yaitu grafiknya landai seperti di atas.
Pada grafik di atas sudah terlihat jelas bahwa penurunan harga sedikit saja dari P1 ke P2 berakibat pertambahan permintaan yang begitu besar dari Q1 ke Q2. Bila dibuat dalam bentuk presentase, maka presentasi perubahan Q jauh lebih besar daripada presentasi perubahan P. B. Ini elastisitas ED kurang 1. Perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. Apabila harga naik 10% menyebabkan permintaan barang turun sebesar misalnya 6%. Contohnya, perubahan harga beras tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap beras. Seperti grafik di atas, perubahan harga dari P1 ke P2 tak terlalu membawa dampak terhadap perubahan Q, yaitu dari Q1 ke Q2. Persentase perubahan kuantitas barang yang diminta tidak sebesar persentase perubahan harga. C. Elastisitas sempurna ED sama dengan 0. Berapapun harga yang dipasarkan, jumlah barang yang diminta cenderung tetap, hampir sama seperti inelastik. Biasanya, inelastik sempurna berlaku untuk barang-barang komoditif internasional yang harganya sudah ditentukan secara internasional. Kopi adalah salah satu contohnya. D. Unitary elastisitas ED sama dengan 1. Jenis elastisitas yang terakhir adalah elastisitas unitar. Presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan permintaan. Biasanya, elastisitas jenis ini terjadi pada barang-barang sekunder. Secara grafik, tingkat elastisitas harga terlihat dari slope atau kemiringan kurva permintaan. Bila kurva permintaan tegak lurus, permintaan elastis sempurna atau perfect elastis. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Bila kurva sejajar sumbu datar, permintaan elastik tidak terlihat atau perfect elastis. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta tak terhingga. Permintaan dikatakan elastisitas unity atau unitary elastisitas bila slope kurva -1 atau kurvanya berbentuk sudut 45 derajat. Dapat disimpulkan semakin datar kurva permintaan, makin elastisitas permintaan suatu barang. 2. Harga barang terkait. Kita menyebutnya sebagai elastisitas harga silang dari permintaan atau cross price elasticities of demand. Koefisien yang menunjukkan sebagai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang. Apabila terjadi perubahan terhadap harga barang, lain dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat perhubungan di antara keduanya digambarkan elastisitas silang. Elastisitas silang atau EC mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%, atau nilai EC mencerminkan hubungan antara barang X dengan Y. Bila EC besar 0, X merupakan substitut Y. Kenaikan harga Y menyebabkan harga relatif X lebih murah, sehingga permintaan terhadap X meningkat. 3. Pendapatan konsumen itu menghasilkan elastisitas pendapatan dari permintaan atau income elasticities of demand convention yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapat pembeli dinamakan elastisitas permintaan. Atau secara ringkas, elastisitas pendapat mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang berupa bila pendapatan berubah sebesar atau 1%. D. Faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Faktor yang menentukan elastisitas permintaan: A. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekitarnya suatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaan cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. B. Presentasi pendapat yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapat yang digunakan untuk membeli suatu barang
dapat memengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Jika seseorang itu sudah menyukai suatu jenis minuman ringan tertentu, kenaikan harga minuman tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Tetapi perhatikanlah permintaan terhadap barang-barang yang agak mahal. C. Perubahan harga dan barang yang diminati. Hal ini akan memengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut sehingga permintaan menjadi elastis. E. Faktor yang memengaruhi elastisitas harga sendiri dari permintaan. Yang pertama, ketersediaan produk substitusi. Jika produk substitusi melimpah, permintaan akan relatif elastis. Konsumen memiliki banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Yang kedua, proporsi pendapatan yang konsumen habiskan untuk membeli barang. Jika pembelian menghabiskan sebagian besar pendapat mereka, permintaan relatif elastis, konsumen relatif sensitif terhadap perubahan harga. Yang terakhir, periode sejak harga berubah. Dalam jangka pendek, permintaan akan relatif inelastis. Jika harga berubah, konsumen membutuhkan lebih banyak waktu untuk merubah pola pembelian dan menentukan produk alternatif. F. Cara kerja elastisitas permintaan. Hukum permintaan memadu hubungan antara harga dan kuantitas yang dibeli. Ini menyatakan bahwa kuantitas yang dibeli memiliki hubungan terbalik dengan harga. Saat harga naik, orang membeli lebih sedikit. Elastisitas permintaan memberitahu Anda seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang saat harga naik. Jika suatu barang atau jasa memiliki permintaan elastis, artinya konsumen akan banyak melakukan perbandingan berbelanja. Mereka melakukan ini ketika mereka tidak putus asa untuk memilikinya atau mereka tidak membutuhkannya setiap hari. Mereka juga akan membandingkan toko ketika ada pembanyak pemilih serupa lainnya. Anda dapat memvisualisasikan fenomena ini dengan grafik kurva permintaan. Dalam skenario permintaan elastis, kuantitas yang diminta akan berubah lebih banyak daripada harga. Jika harga berada pada sumbu Y dan permintaan berada pada sumbu X, kurva permintaan elastis akan terlihat lebih rendah dan lebih datar daripada jenis permintaan lainnya. Semakin elastisitas permintaannya, semakin datar kurva tersebut. Kurva permintaan dan setiap diskusi tentang elastisitas harga hanya menunjukkan bagaimana kuantitas perubahan sebagai respon terhadap harga atau ceteris paribus, frasa Latin yang berasal semua hal lain sama. Jika satu faktor penentu permintaan berubah, itu akan menggeser seluruh kurva permintaan. Untuk mengukur elastisitas permintaan bagi persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jika rasio ini memberi hasil lebih dari 1, permintaan itu dianggap elastis. Misalnya, kuantitas yang diminta naik 10% saat harga naik 5%. Rasionya adalah 0,10 atau 0,05 sama dengan 2. Permintaan elastisitas sempurna adalah ketika kuantitas yang diminta meroket hingga tak terbatas. Ketika harga turun berapapun jumlahnya, itu tentu saja tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Namun, banyak komoditas mendekati skenario itu karena mereka sangat kompetitif. Harga pada dasarnya adalah satu-satunya hal yang terpenting. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.